Saya Ari Handayani dari LSCC PGRI Jawa Tengah bersama dengan bunda-bunda yang luar biasa ini mencoba untuk berbagi bagaimana dongeng ini bisa berpengaruh untuk karakter anak Indonesia, terutama di masa pandemi. Kalau tadi bunda-bunda semuanya sudah menampilkan bagaimana dongengnya, saya mencoba untuk menyampaikan bagaimana secara kajian teori, kemudian kita mencoba untuk aplikasikan juga bahwa dongeng ini berpengaruh untuk pembentukan karakter, terutama di masa pandemi ini. Ibu Bapak yang kami hormati, bahwa eksistensi pandemi ini menimbulkan pembatasan ruang gerak. Kita tahu semuanya bahwa sekarang semuanya ruang geraknya terbatas. Kalau dulu anak bisa bereksplorasi, bisa bermain, bisa ke sekolah, guyonan dengan teman, sekarang ruang geraknya terbatas. Mereka lebih banyak beraktivitas di rumah. Dan ini yang beraktivitas di rumah ini sebetulnya tidak hanya anak-anak saja, bahkan orang tua pun juga banyak melakukan kegiatan di rumah. Yang tadinya kerja di sekolah, kerja di kantor, sekarang kerjanya di rumah. Jadi ada pembatasan ruang gerak. Nah, kalau kita sebagai orang dewasa itu dengan mengalami kejenuhan, karena dengan adanya situasi pandemi ini tentu akan mengalami kejenuhan, semuanya akan merasa jenuh. Tetapi pada anak-anak mereka akan lebih merasakan kejenuhan di masa pandemi ini, terutama pada mereka yang tidak bisa untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, kemudian orang tua juga sibuk, orang tua tidak bisa mendampingi, sehingga anak-anak betul merasa jenuh dengan kondisi di masa pandemi ini. Nah, sehingga dengan kondisi tadi, anak-anak merasa jenuh, aktivitasnya terbatas, akan memunculkan hambatan dalam perkembangan anak. Perkembangannya akan terhambat, tumbuh kembangnya akan terhambat. Nah, di sini kita lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang hal itu. Di antaranya tadi sudah disampaikan sistem pembelajaran daring. Ya, dengan adanya sistem pembelajaran daring ini membuat anak merasa jenuh, kemudian merasa bosan, kemudian aktivitasnya terbatas, kemudian juga ini yang tadinya anak-anak bisa bermain dengan bebas, bermain bersama dengan teman-temannya, di masa pandemi ini mereka nggak bisa untuk melakukan situasi yang semacam itu. Jadi semuanya harus dilakukan di rumah dan serba terbatas. Anak-anak merasa jenuh, anak-anak merasa bosan, dan ini kalau tidak dikendalikan, itu tumbuh kembangnya juga akan nanti bermasalah. Kemudian Ibu Bapak, kita juga melihat bahwa dengan kondisi pandemi ini, maka eksplorasi diri anak itu juga terbatas karena dia nggak bisa untuk melakukan eksplorasi yang lebih luas bersama dengan teman-temannya, bersama dengan lingkungannya seperti itu dalam hal ini karena lingkungan tidak didukung. Ketika mau keluar dari rumah ada perasaan takut, ada perasaan cemas, apalagi sekarang ini kondisi pandemi semakin banyak masalahnya juga. Kemudian anak juga kehilangan momen berinteraksi sosial dan memahami karakter dari lingkungan sekitar. Dia nggak bisa untuk berinteraksi sosial secara langsung seperti itu. Jadi ini membuat semua aktivitasnya akan terhambat. Ibu Bapak, kita lihat padahal pada masa anak usia dini ini terjadi pertumbuhan otak yang pesat. Ya, anak usia dini itu pertumbuhan otak yang pesat. Kemudian ini juga masa imajinasi. Mereka masa pembentukan karakter juga. Rasa ingin tahunya tinggi. Pada masa ini juga merupakan masa bermain. Aktivitasnya semuanya dilakukan dengan bermain. Kalau orang dewasa bekerja, maka pada anak-anak ini adalah bermain. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini, kemudian dengan aktivitas sekarang pada masa pandemi yang semuanya serba terbatas, jelas anak-anak akan terkena dampaknya yang luar biasa. Sehingga ini menjadi catatan kita semuanya, karena tidak hanya satu orang, dua orang, tetapi seluruh dunia mengalami situasi yang semacam ini. Maka itu tadi perlu ada win-win solution, perlu ada solusi bersama supaya pandemi ini bisa lewat, kemudian perkembangan karakter anak itu juga bisa terwujud. Intinya seperti itu, perlu win-win solution. Nah, Ibu Bapak,
Di antara win-win solution itu adalah dengan dongeng. Jadi karena tadi sudah disampaikan bahwa dengan dongeng itu akan membentuk karakter anak. Beberapa karakter anak terbentuk tadi. Ada semangat untuk bisa bertahan, kemudian bagaimana bisa berkembang dengan baik, bagaimana tidak pilih-pilih teman, seperti itu. Itu diantaranya dengan dongeng. Nah, agar lebih mudah mengilustrasikan suatu hal, ini dongeng itu dengan dongeng, anak lebih mudah mengilustrasikan suatu hal melalui dongeng. Karena kadang kalau disampaikan secara langsung, anak nggak paham. Tetapi dengan contoh-contoh dari dongeng tadi, itu anak bisa mengambil manfaatnya, mengambil hikmahnya, mengambil nilai positifnya. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa anak lebih mudah mengilustrasikan suatu hal melalui dongeng dengan mengambil nilai positif. Sehingga di situ dapat dipahami bagaimana untuk meningkatkan tumbuh kembang anak yang baik. Dengan dongeng ini merupakan cara sederhana tanpa harus secara langsung mengeksplorasi dunia luar seperti itu. Jadi tentang kawah Sikidang, kemudian tentang rambut gimbal, kemudian tentang Sungai Serayu misalkan. Nah kalau situasinya nggak pandemi seperti ini, anak bisa untuk ke sana seperti itu. Tapi sekarang situasinya sedang tidak memungkinkan seperti itu, sehingga melalui dongeng ini akan menjembatani seperti itu. Bukan berarti nanti kalau situasinya sudah tidak pandemi, dongengnya tidak laku, bukan seperti itu. Tetapi karena sekarang situasinya itu sedang tidak memungkinkan untuk mengeksplorasi keluar, kemudian ada kejenuhan oleh anak, maka dongeng ini tadi dikatakan sebagai win-win solution untuk mengatasi supaya anak tidak merasa bosan, diantaranya seperti itu. Nah, Ibu Bapak, di dalam dongeng itu banyak kita temukan nilai kehidupan yang ini akan bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Ya, ini akan bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Di antaranya bahwa dengan dongeng itu akan mengajarkan budi pekerti. Tadi sudah disampaikan oleh para bunda tadi bahwa ini mengajarkan budi pekerti, tidak pilih-pilih teman, kemudian bagaimana menjadi seseorang yang pemberani, kemudian bagaimana patuh seperti itu. Kemudian juga menumbuhkan imajinasi. Nah, tadi tentang Sungai Serayu. Nah, ketika didongengkan, maka anak akan membayangkan seperti itu, membayangkan ada imajinasi sungai itu yang bagaimana tadi disampaikan bahwa dari jejak-jejak siapa tadi Bu Bima ya. Nah, dari jejak-jejak Bima tadi itu dari langkah-langkah kakinya begitu, kemudian ada lekukan sehingga akan membentuk sungai seperti itu. Nah, ini anak sambil membayangkan situasi-situasi seperti itu menumbuhkan imajinasi. Kemudian yang rambut gimbal itu yang mana ya? Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa rambutnya kusut seperti itu. Nah, sehingga anak-anak juga membayangkan rambut yang kusut itu yang bagaimana? Oh, yang nggak pernah keramas, misalkan seperti itu. Itu akan menumbuhkan imajinasi. Kemudian juga dengan dongeng ini akan membiasakan budaya membaca. Nah, karena tadi dengan dongeng kadang-kadang tidak hanya didongengkan, tetapi juga anak juga membaca bukunya sehingga secara bersama-sama itu didongengkan juga, kemudian ada gambar-gambarnya tadi, itu membuat anak juga semangat untuk membaca. Dan mengasah minat dan kreativitas. Jadi yang tadinya nggak tahu, kemudian dengan didongengkan seperti itu, kemudian akan timbul minat, kemudian setelah timbul minat, ada rasa ingin tahu yang besar, kemudian semangat untuk membacanya juga akan semakin bertambah lagi. Ini diantaranya manfaat dongeng bisa mengasah minat dan kreativitas. Ibu Bapak, ternyata dengan dongeng itu juga mengasah emosi atau empati anak. Jadi anak bisa peduli terhadap teman-temannya. Tadi yang dikatakan untuk tidak pilih-pilih teman seperti itu. Nah, ini nanti juga akan anak memahami bahwa ketika berteman itu tidak pilih-pilih teman. Ketika anak yang lain, ketika teman yang lain itu sedang punya masalah, sedang
mainannya rusak misalkan seperti itu, dia juga ikut bisa merasakan bagaimana kalau mainannya rusak. Ketika berebut mainan dengan temannya misalkan, ini juga bisa untuk memperhatikan supaya tidak terjadi seperti itu, sehingga daya kritisnya juga akan muncul. Daya kritisnya akan muncul. Jadi tadi ketika disampaikan tentang rambut gimbal, kemudian tentang kawah Sikidang, atau kemudian tentang Sungai Serayu, ini akan ketika anak tadi berimajinasi, membayangkan, kemudian daya kritisnya muncul, dia akan bertanya, sungai itu yang bagaimana ya, misalkan seperti itu. Kemudian yang rambut gimbal itu yang bagaimana? Kemudian apakah rambutku juga gimbal, misalkan seperti itu. Oh, kalau nggak keramas itu nanti akan rambutnya lengket sehingga semacam menjadi rambut gimbal. Nah, misalkan seperti itu. Sehingga dengan dongeng itu tadi, anak akan meningkatkan daya kritisnya. Daya kritisnya akan semakin terasah seperti itu. Karena dengan banyak tema-tema dongeng yang disampaikan, maka banyak beragam juga yang akan dipahami oleh anak, maka daya kritisnya juga akan semakin terasah. Nah, tentu saja dengan dongeng ini akan meningkatkan kemampuan berbahasa. Karena anak akan bercerita, anak akan bertanya yang tadinya nggak tahu rambut gimbal itu seperti apa, kemudian ada tambahan kosakata tentang rambut gimbal misalkan seperti itu. Kemudian tentang Sungai Serayu, ini ada di wilayah yang berbeda dengan lokasi anak-anak sekarang misalkan, sehingga anak juga mengenal kemampuan mengenal lokasi di daerah lain. Kemudian dia akan bertanya tadi, sehingga dari situ kemampuan berbahasanya juga akan meningkat. Kemudian yang penting juga disampaikan bahwa dengan dongeng cara penyampaiannya tidak memaksa. Anak tidak merasa terpaksa untuk adanya dongeng ini, karena dengan suasana yang nyaman, dengan suasana yang menyenangkan, kemudian anak juga ada rasa ketertarikan, sehingga dia bisa menikmati apa yang disampaikan oleh para pendongeng ini tadi. Sementara kalau misalkan orang tua atau guru menyampaikan, misalkan nggak boleh pilih-pilih teman atau berteman dengan semuanya saja. Kadang anak sudah, aku semua teman kok, aku semua pilih teman, nggak pilih-pilih misalkan seperti itu. Tetapi dengan adanya dongeng ini, maka secara tidak langsung anak akan membawa dampaknya seperti apa. Nanti kalau pilih-pilih teman akan seperti ini. Nah, itu dampak dari dongeng. Ibu Bapak mohon maaf, kemudian kita lihat ada faktor pengaruh pembentukan karakter anak berkaitan dengan dongeng ini. Ada faktor pengaruh pembentukan karakter anak. Jadi kenapa anak-anak dengan karakter tertentu, mohon izin sebentar. Ya, ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kita lihat ada naluri dari anak, ya. Memang ada keinginan seperti itu. Kemudian ada kebiasaan, memang dia dibiasakan untuk membaca. Kemudian ada kemauan atau kehendak. Jadi memang dia ada minat, ada kemauan seperti itu. Nah, kalau kebiasaan ini diajarkan oleh orang tua untuk membaca, untuk literasi seperti itu. Tetapi ada juga anak-anak yang memang dasarnya itu sudah senang untuk membaca. Nah, ini dari faktor. Kemudian faktor luar itu adanya pendidikan. Jadi memang diajarkan seperti itu. Kemudian ada faktor lingkungan. Lingkungannya mendukung, ya, lingkungannya mendukung. Jadi kalau misalkan di rumah kita melihat orang tuanya itu banyak yang membaca seperti itu, maka ini akan berpengaruh untuk anak. Anak juga akan terbawa dengan suasana seperti itu karena lingkungan rumahnya melihat orang tuanya senang untuk membaca. Kemudian di sekolah misalkan, kalau dulu waktu sekolah ada setiap hari itu ada waktu untuk membaca seperti itu. Kalau anak usia dini mungkin dibacakan oleh gurunya. Atau kalau misalkan tidak dibacakan gurunya setiap hari, di awal itu ada
anak berbagi cerita seperti itu. Sehingga dengan berbagi cerita, anak-anak yang lain itu bisa mendengarkan sehingga dia akan semangat untuk berbagi cerita juga. Ini. Nah, sekarang Ibu Bapak, kenapa kok harus membentuk karakter anak? Kenapa karakter anak itu harus dibentuk? Ya, tentu saja ada berbagai alasan. Sekarang kita lihat Ibu Bapak, ternyata terjadi degradasi moral sekarang ini. Rasa kepeduliannya berbeda, rasa empatinya berbeda. Apalagi pada situasi pandemi ini. Ya, pada situasi pandemi ini dengan semuanya itu harus melindungi diri sendiri, maka kepedulian kepada orang lain itu bisa jadi akan berkurang, bisa jadi akan berkurang. Jadi kalau misalkan di jalan ada satu kejadian seperti itu, kemudian mau menolong, kalau dulu nolong saja, tapi sekarang ada suasana yang takut. Nah, sehingga ini perlu menjadi pemikiran kita bersama. Kemudian ada juga distoli kehidupan yang diukur dengan uang, sehingga menghalalkan segala cara. Semua diukur dengan uang, semua diukur dengan uang, seperti itu. Kemudian juga karena karakter ini menentukan kelangsungan hidup manusia. Ya, jadi ternyata ada anak-anak yang kemampuan kognitifnya baik, kemudian yang satu lagi adalah kemampuan emosionalnya baik, emotional quotient, yang lebih berhasil itu adalah anak-anak yang mempunyai kemampuan emosi yang lebih baik. Seperti itu. Ya, jadi pinter, tetapi dia tidak bisa berbagi dengan masyarakat, kemudian tidak peduli dengan masyarakat, itu ternyata untuk kelangsungan hidupnya, artinya untuk keberhasilannya, itu akan berkurang atau lebih kurang dibandingkan lebih baik mereka yang mempunyai kemampuan emosional yang baik. Jadi yang bisa mengendalikan diri, yang bisa menata diri, itu akan lebih baik. Kemudian tadi Ibu Bapak, karena dengan karakter ini juga akan menentukan daya kritis. Jadi ketika ada berita-berita yang disampaikan, ini akan disaring dulu, kira-kira penting apa tidak, kira-kira perlu apa tidak. Kalau perlu bisa di-share kembali, tetapi kalau tidak perlu ya sudah, berhenti di kita masing-masing. Jadi kita harus berpikir, jangan kalau misalkan ada suatu informasi yang disampaikan, silakan di-share, kemudian langsung kita share. Kita nggak ngerti itu manfaatnya apa. Sehingga ini harus menjadi perhatian kita semuanya, bahwa kita harus berpikir kritis, seperti itu. Nah, Ibu Bapak, untuk strategi pembentukan karakter melalui dongeng, itu bisa dilakukan melalui pembiasaan membaca bersama dengan anak. Jadi membaca bersama dengan anak. Anaknya membaca, ibunya juga membaca, bapaknya juga membaca, jadi bersama-sama dengan membaca. Kemudian juga pembiasaan mendengarkan dongeng kepada anak. Jadi kalau yang pertama ini sama-sama membaca, tapi kalau yang kedua ini adalah mendongengkan kepada anak. Nah, kalau membaca kemudian ada konsepnya, tetapi kalau mendongengkan, orang tua yang memberikan dongeng kepada anak. Kemudian yang berikutnya, bahwa orang tua itu menjadi contoh dari hikmah dongeng yang dibacakan. Jadi setelah tadi dibacakan, kemudian disampaikan maknanya apa, maka orang tua juga bisa menjadi contoh dari konsep dongeng yang disampaikan kepada anak tadi. Karena anak-anak ini Ibu Bapak, mereka bukan pendengar yang baik, tetapi mereka adalah peniru. Jadi kalau Ibu Bapak menyampaikan sesuatu, itu mereka tidak mendengar karena sesungguhnya mereka akan lebih melihat contohnya. Maka orang tua itu adalah model bagi anak. Tentu saja tadi dengan pembiasaan nilai positif tentang dongeng tadi, itu akan membentuk kebiasaan-kebiasaan anak. Nah, sehingga kalau dari awal itu sudah disampaikan tentang dongeng-dongeng tadi diantaranya 3 seperti itu, kemudian nanti yang berikutnya bisa bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan konsep yang ingin ditanamkan orang tua kepada anak, atau konsep yang ditanamkan guru kepada anak, nanti akan membentuk kebiasaan. Ibu Bapak, penting untuk membentuk karakter anak sejak dini, terutama di masa pandemi ini. Maka karena tadi disampaikan untuk melakukan eksplorasi itu waktunya terbatas,
Maka dalam hal ini dongeng adalah solusi bijak dalam membentuk karakter anak. Ada win-win solution, ya, ada win-win solution untuk membentuk karakter anak karena anak nggak bisa eksplorasi langsung, karena anak nggak bisa keluar rumah dengan bebas, maka ini adalah dengan dongeng diantaranya untuk menjembatani bahwa karakter anak ini akan tetap terbentuk, tumbuh kembang anak juga berjalan dengan baik, dan situasi pandemi ini memang kondisinya sedang seperti ini dan kita juga nggak tahu kapan ini akan berakhir. Terima kasih yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.